Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengisahkan perjalanan singkat dari Khalid bin Walid yang dijuluki dengan Pedang Allah. Khalid bin Walid berasal dari kabilah Bani Mahdum. Ayahnya Walid dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Beliau suka menjamu tamu pada musim haji. Kehidupan Khalid bin Walid dipenuhi dengan kekayaan. Beliau dari kecil sudah mulai mempelajari berkuda. Beliau sangat mahir dalam berkuda. Disebutkan bahwa hanya ada dua orang yang bisa berkuda sambil mengayunkan dua pedang, yaitu Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Semua alat perang mahir beliau gunakan mulai dari pedang, panah hingga tombak. Berikutnya ada beberapa peperangan dalam Islam. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, sesaat setelah Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada saat itu Khalid bin Walid tidak ikut dalam perang Badar, dikarenakan beliau ada di negeri Syam, sehingga beliau tidak berjuang di dalam kaum musyrikin pada saat itu. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Khalid bin Walid ikut dalam barisan kaum musyrikin pada saat itu. Beliau menjadi panglima pasukan berkuda. Perang Uhud terjadi dengan kekuatan 700 kaum muslimin melawan 3.000 kaum musyrikin. Singkat cerita, pada saat itu Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di atas gunung. Rasulullah SAW berpesan, "Jika kalian melihat kami sudah menjadi mayat, maka kalian jangan pergi dari tempat ini sampai aku perintahkan perintah selanjutnya. Begitu juga jika kalian melihat kami menang dalam pertempuran, kalian jangan pergi dari tempat ini sampai aku perintahkan perintah selanjutnya." Pasukan di atas gunung itu berfungsi untuk memanah kaum musyrikin yang hendak memutar gunung dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Pada saat itu, yang melakukan strategi untuk memutar gunung dan menyerang dari arah yang berbeda adalah Khalid bin Walid. Akhirnya, pasukan Khalid bin Walid gagal untuk memutari gunung dan jatuh banyak korban. Mereka kalah pada awal peperangan. Saat itu hampir semua pasukan musyrikin lari meninggalkan pertempuran kecuali Khalid bin Walid yang bertahan pada saat itu tanpa rasa gentar sedikit pun. Dia tetap masih memantau pertempuran. Akhirnya, pasukan muslimin yang di atas gunung turun pada saat itu. Yang turun adalah 40 orang dan yang tersisa adalah 10 orang. Khalid yang melihat kejadian itu, beliau langsung naik ke atas gunung dan membunuh 10 orang yang tersisa. Sehingga dia memerintahkan pasukan musyrikin untuk kembali ke dalam peperangan dan memutari gunung. Akhirnya kaum musyrikin memenangkan pertempuran. Banyak para sahabat yang syahid di kala itu. Maka jelaslah peperangan itu menang disebabkan oleh strategi dari Khalid bin Walid. Awal mula Khalid bin Walid masuk Islam. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah keluar dengan kaum muslimin sekitar 1.500 orang untuk melakukan umroh. Maka Rasulullah dihadang oleh kaum musyrikin pada saat itu. Singkat cerita, terbentuklah perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian tersebut kaum muslimin hanya boleh berumroh tahun depan. Maka tahun depannya Rasulullah datang ke Mekkah untuk melakukan umroh. Al-Walid bin Walid sudah masuk Islam duluan. Beliau adalah saudaranya Khalid bin Walid. Rasulullah bertanya kepada beliau, "Di manakah Khalid bin Walid?" Rasulullah berkata, "Orang seperti Khalid tidak mungkin beliau tidak mengerti tentang Islam. Sungguh apabila dia memberikan kecerdasannya dan kehebatannya dalam berperang dan berada di kaum muslimin, itu lebih baik untuknya." Nabi mengakui kehebatan dan kecerdasan Khalid bin Walid. Maka Al-Walid pun mencari Khalid pada saat itu. Namun dia tidak menemukannya. Akhirnya Al-Walid menulis surat kepada Khalid. Suratnya berisi, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak masuk Islam? Padahal engkau tahu akan kebenarannya." Dan dia menjelaskan bahwa Rasulullah menanyakannya dan memujinya. Maka pada saat Khalid bin Walid membacanya, hatinya mulai tersentuh dan beliau ingin masuk Islam. Diriwayatkan Khalid bin Walid bermimpi dia berada di tempat yang kering, tandus, dan tiba-tiba keluar di sebuah tanah yang hijau dan luas. Pada tahun 8 Hijriah, Khalid bin Walid bertekad untuk masuk Islam dan beliau mencari teman pada saat itu. Maka beliau bertemu dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau mengajaknya masuk Islam, namun Ikrimah tidak bersedia. Akhirnya Khalid bin Walid berjalan sendiri. Dia berharap menemukan orang yang sama dengan tujuannya. Pada saat itu berjumpalah dia dengan Utsman bin Talhah, dan beliau juga mempunyai keinginan untuk masuk Islam. Lalu berjalanlah mereka keduanya ke Madinah. Tatkala mereka berjalan, mereka berjumpa dengan Amr bin Ash. Lalu 3 orang ini berangkat bersama-sama menuju Madinah untuk masuk Islam.
Ketika Rasulullah melihat mereka, beliau berkata, "Sesungguhnya kota Mekah telah menempatkan 3 intisari terbaik mereka." Maka Khalid bin Walid langsung menjumpai Rasulullah dan menyatakan keislamannya. 2 bulan berikutnya terjadilah Perang Mu'tah. Pada Perang Mu'tah, Rasulullah SAW melepaskan pasukannya untuk berperang sebanyak 3.000 pasukan. Mereka berperang ke negeri Syam, dan ternyata pada saat itu musuh mereka yaitu sebanyak 200.000 orang. Negeri Syam di kala itu dikuasai oleh Romawi. Rasulullah SAW menunjuk beberapa panglima. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW menginstruksikan jika Zaid bin Harithah meninggal, maka selanjutnya yang memimpin peperangan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far meninggal, selanjutnya memimpin adalah Abdullah bin Rawahah. Lalu berangkatlah mereka menuju ke peperangan. Singkat cerita, meninggallah 3 orang panglima itu dan akhirnya bendera muslimin jatuh. Setelah 3 panglima tersebut meninggal, maka bendera yang terjatuh diambil oleh Thabit bin Arqam dan diberikan kepada Khalid bin Walid. Saat itu Khalid menolak bendera yang diberikan kepadanya. Dia berkata, "Sesungguhnya engkau Thabit lebih tua dariku dan kau telah ikut perang Badar." Thabit berkata, "Wahai Khalid, engkau lebih mengerti dalam peperangan dibandingkan aku. Ambillah bendera ini." Khalid pun mengambil bendera itu dan bertempur dengan begitu hebatnya. Kala itu pedang yang Khalid bin Walid pegang patah sampai berjumlah 9 pedang karena banyaknya yang beliau tebas. Khalid bin Walid memikirkan strategi yang luar biasa. Beliau mengganti pasukan yang kiri dengan yang kanan, yang depan dengan yang belakang, dan membagi pasukan bertahap-tahap, sehingga musuh pada saat itu mengira bala bantuan telah datang dan kaum muslimin menjadi banyak. Beliau juga menyuruh pasukan berkuda untuk memutar-mutar di bagian belakang agar menciptakan ilusi kaum muslimin sangat banyak. Akhir dari peperangan, Khalid bin Walid mundur secara perlahan dan Romawi tidak ada yang mengejar. Sehingga kembalilah mereka ke Nabi SAW. Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan para sahabat pada saat itu dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Saat Rasulullah bercerita tentang peperangan ini kepada para sahabat, disitulah Allah menjuluki Khalid sebagai pedang Allah. Ada beberapa peperangan lain yang terkenal diikuti oleh Khalid bin Walid, seperti Perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, Perang melawan orang-orang Persia, dan Perang melawan orang-orang Romawi. Itulah sahabat Nabi yang terbaik sebagai panglima perang. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.